Halo teman-teman, dengan saya Nuraini dan saya saat ini sedang bersama dengan Pak Muji. Baik Bapak, kalau boleh tahu apa posisi Bapak di Gapoktan ini dan Gapoktan ini tuh apa gitu? Pertama-tama perkenalkan, saya Muji pribadi. Saya adalah sebagai ketua kelompok Teras Hijau Cipulus yang mana bergerak di bidang tanaman hias. Baik. Dan posisi domisilinya, alamatnya Teras Hijau adalah di Jalan Legenda nomor 36, Kampung Kabadangan 1, Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Iya. Baik Bapak, saya akan mulai ke pertanyaan selanjutnya. Boleh diceritakan sejak kapan usaha Berkah Flower ya? Itu salah satu sub dari Gapoktan ini. Berkah Flower. Iya. Iya. Teras Hijau Cipulus ini mulai berdiri. Teras Hijau Cipulus yang mana mulai berdiri yaitu di tahun 2019. Oh, 2019. Tepatnya Oktober, di bulan Oktober. Namun sebelumnya di wilayah Desa Sirnagali ini adalah banyak pegiat-pegiat tanaman hias. Maka dari itu saya punya inisiatif dengan Bapak Mukhlis, ya kan? Iya. Ada Bapak Mukhlis dengan almarhum, yaitu Pak Bambang. Pak Bambang. Yang almarhum ya. Saya punya inisiatif, saya rekrut untuk supaya membentuk kelompok. Terjadilah di situ sebuah kelompok, yaitu yang dinamakan Teras Hijau Cipulus. Oh, iya. Kalau Teras Hijau Cipulus dengan Gapoktan ini bagaimana ya Pak hubungannya? Kalau hubungan Teras Hijau Cipulus itu merupakan suatu kelompok tani. Iya. Kalau Gapoktan adalah gabungan kelompok tani. Iya. Jadi Teras Hijau Cipulus itu menginduknya kepada Gapoktan tersebut. Oh, jadi Cipulus ini bagian dari Gapoktan gitu ya? Bagian dari Gapoktan. Iya. Karena Gapoktan Sentosa kita itu adalah yang beralamatkan di suatu desa. Satu desa Sirnagali itu adalah satu Gapoktan. Yaitu Gapoktan gabungan kelompok tani Sentosa. Yaitu satu Gapoktan, satu desa. Kebetulan domisilinya tempatnya di Desa Sirnagali. Baik. Iya. Baik, jadi alasan yang mendorong Bapak memilih usaha tanaman hias dibandingkan usaha lainnya itu karena di sini memang berpotensi ya Pak. Jadi di desa ini tuh memang kebanyakan menanam tanaman hias gitu. Ya, itu memang salah satu yang menjadi faktor pendorong untuk menjadikan kelompok tani tanaman hias, karena di masing-masing rumah itu mereka itu sudah ada semuanya tanaman hias. Untuk itu saya rekrut, saya jadikan suatu kelompok. Jadi potensinya saya bilang, ini ada potensinya gitu loh. Itu yang salah satu yang mendorong itu saya. Baik. Tapi pasti selama proses itu ada aja kan yang menjadi hambatan gitu, atau mungkin bagaimana agar tanaman ini tuh tetap sehat dan menarik bagi pembeli? Ya kalau hambatan satu mungkin hambatan masalah produksi ya. Hambatan masalah produksi kita ya itu satu, untuk mengadakan bimbingan, tuh penyuluhan, cara untuk memperbanyak produksi tanaman hias itu bagaimana, seperti misalnya pecah anak atau cacah batang. Itu sepertinya untuk hambatan untuk produksinya ya. Terus untuk hambatan tentunya ada saja. Ada saja yang tapi nggak begitu nggak signifikan banget gitu hambatannya. Hanya sebagian kecil. Paling hambatannya satu, buruk, nggak jadi kalau untuk produksi. Terus kalau untuk penjualan ya kita melalui live sale, terus COD pengiriman. Paling di lewat chat gitu ya, belum melalui e-commerce kayak Shopee. Bukan, gitu. Saya belum masuk Shopee. Karena apa? Shopee kadang-kadang ya seperti itulah. Belum. Nanti, mungkin suatu saat nanti mungkin akan kerjasama dengan Shopee. Baik, jadi untuk menjaga tanaman hias ini agar menarik pembeli itu bagaimana Pak? Agar satu, kita itu disiapkan pot yang bagus, terus postur tanaman juga harus kita jaga. Ya kan, kita pupuk banget gitu loh ya. Terus untuk daun misalnya kita rawat, perawatan satu-satunya.
itu perawatan. Lebih Perawatan, diperhatikan untuk aja. pemupukan, ya. Itu selalu intensif itu untuk Hmm, tanaman hias. baik. Hmm. Kalau untuk jenis tanaman hias yang paling banyak diminati itu biasanya apa sih, Pak? Dan kenapa dia diminati gitu? Salah satu jenis tanaman hias karena banyak diminati ini kasih contoh satu aglonema ya. Karena tekstur dia, warna dia, coraknya itu, terus bentuk daun juga lebar. Nah itu. Iya. Itu yang Menarik. menariknya itu. Terutama ya kaum ibu-ibu. Hawa yang senang. Iya. Itu banyak di rumah. Iya. Itu aglonema. Makanya aglonema itu dikatakan adalah daun emas. Oh, Itu ada julukan. Ini daun emas. saking menariknya Iya, gitu karena ya. menariknya itu gitu. Iya, dengan variasi Aglonema, warnanya. Dan banyak varian dia, paling banyak. Baik, Tuh. karena tadi kita udah ngebahas tentang produksinya, bagaimana tahap penanamannya. Kalau misalkan dalam pemasaran tanaman hias ini, apa sih yang jadi kendalanya gitu selama ini pada saat pemasaran? Yang jadi kendala ya satu, yang saya katakan itu. Karena apa? Karena kelompok kita ini kelompok tani, bukan khusus teras hijau saja ya. Karena kelompok lain itu kita hilir sama hulu belum bisa sinkron gitu loh, dan belum ada. Nah itu makanya untuk itu harus. Tapi kita tetap bersemangat untuk itu. Makanya kita mengadakan kadang-kadang live sale. Oh iya. Sale malam kan itu kan. Itu terus pengiriman COD lewat Facebook. Iya betul. Mereka kadang-kadang datang. Di konsumen sendiri datang ke sini. Oh iya. Itu. Berarti sudah tahu ya? Iya datang. Kita buka kan untuk Facebooknya, kita buka untuk mapnya. Itu untuk teras hijau. Ya, alhamdulillah gitu. Dapat membantu ya sebagian wilayah di desa Sirnagali ini. Baik, pertanyaan terakhir Bapak mengenai dampak dan harapan. Menurut Bapak, apa dampak dari usaha Gapok Tani ini bagi lingkungan atau masyarakat sekitar, dan apa harapan ke depan untuk pengembangan usaha ini? Dampaknya ada ya, semua usaha ada. Dan khususnya untuk kelompok kami ya, Teras Hijau Plus, yang mana bergerak di bidang tanaman hias. Satu dampaknya, karena apa? Siklus tanaman hias itu adalah ada fase. Nah, fase manakala naik, pada saat COVID naik. Pada saat COVID naik, nah itu. Nah, terus kadang-kadang dia fase turun. Nah, fase turun ini kadang-kadang dampak dari petani sendiri. Kadang-kadang petaninya ada yang tidak kuat mental. Tuh, kadang-kadang ada ini, tapi tetap aja alhamdulillah di teras hijau yang seperti itu alhamdulillah minim tidak. Nah, ada 1-2. Bersemangat semua ya. Bersemangat. Alhamdulillah. Ya. Jadi harapannya semoga harapannya khususnya untuk tanaman hias satu, ya harapannya ada lagi lah event-event seperti dulu. Seperti dulu harga sampai jutaan, ya kan? Oh iya. Seperti Pret Sumatera itu. Iya. Itu Pret of Sumatera itu, saya dulu satu pot sampai menjual sampai 2.500.000. Wah. Itu memang sangat membantu berarti ya. Sangat membantu. Padahal daun-daun yang kecil, yang 5 daun sudah 125.000 sampai 200.000. Harapannya ada seperti itu. Mudah-mudahan lah, mungkin ada orang yang berduit yang membuat lagi seperti itu event gitu. Ya. Eventnya di boomingnya itu tanaman hias. Baik. Gitu. Ya, terima kasih teman-teman, dan terima kasih juga Pak Muji atas jawaban-jawabannya sebagai narasumber dari wawancara kita pada hari ini.